Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ini kok banyak bangku kosong? Pada kemana ya? Izin. Oh iya, tadi ada yang izin kemana? Ke Paski itu dah. Oh, foto Paski. Oke. Berarti kalau secara keseluruhan masuk semua? Oke, berarti masuk semua. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru. Jadi kemarin babnya apa terakhir? Bunga majemuk. Nah, sekarang kita belajar bab baru namanya adalah matriks. Ada yang pernah dengar kata matriks? Belum? Belum? Baru dengar hari ini. Oke, nah silahkan sudah saya bagikan link di grup WhatsApp. Nah, linknya kalian buka. Nah, ini sudah tergabung semua ya berarti? Sudah, oke. Nah, tampilannya sama dengan di HP kalian? Sama. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk bab matrik. Tapi sebelum kita masuk bab matrik, saya pengen tahu gimana perasaanmu hari ini. Nah, ini ada perintah apa? Lingkarilah yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Bisa dilingkari? Bisa. Loh. Suruh melingkari perasaannya hari ini, dilingkari semua. Berarti ini antara senang, bingung, bertanya-tanya sama sedih. Oh, siapa lagi nih? Ada yang senang. Loh, lah ini malah digambar-gambar. Tenang, saya tidak tahu ini siapa yang menggambar, nggak tahu saya. Jadi ternyata perasaanmu aneh-aneh Cahaya. Oh, dilingkari. Oke. Oh. Apa ini? Oke. Terus coba pengen tahu lagi saya. Ini bagus. Astaga, dikasih mata. Oke. Itu adalah beberapa jawaban dari kalian. Di mana tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis konsep dasar matrik, kemudian mengaplikasikan matrik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian mampu mengevaluasi data kontekstual TKJ menggunakan matrik. Yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan nyata bidang TKJ menggunakan matrik. Jadi nanti dalam pembelajaran kamu pembelajarannya benar-benar kontekstual, kamu akan melihat apa-apa aja peralatan dalam kebutuhan TKJ. Seperti apa, Cah? CPU, apalagi? Monitor. Iya, CPU ya komputer itu, terus monitor, keyboard, mouse, apa? Router, access point, dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan dengan jurusanmu TKJ kan? Ya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus paham dulu konsepnya matrik. Nah, konsepnya matrik, coba kalian bayangkan, ini adalah data yang sebelah sana kelihatan ya, data siswa kelas 11 TKJ. Nah, ini kalau kelas TKJ 1, laki-lakinya berapa? 14. Perempuannya berapa? 21. Kalau TKJ 2? Enggak tahu. Cowoknya 10. Berarti perempuannya 20.
Nah, ini kan bisa kalian sajikan dalam bentuk apa? Namanya apa ini? Tabel. Nah, oke, maaf nggak ada penggaris ya. Nah, tapi dalam matematika kalian bisa menyajikan data tersebut lebih simpel menggunakan namanya matriks. Nah, matriks itu selalu dinamai dengan huruf besar. Jadi namanya bisa A, B, C, D, E sampai huruf apa? Z. Nah, semisal ini buat namanya huruf X gini, boleh. Bentar, spidolnya. Terus dalam matriks itu ada yang namanya ini apa? Kurung? Kurung apa? Oh, betul, kurung siku. Nah, ini datanya harus kalian kurung siku. Nah, di sini tinggal nulis aja angkanya. 14, 21, 10. Nah, jadi tanpa tabel. Nah, dalam matriks seperti ini namanya kalau ke bawah namanya baris atau kolom? Baris atau kolom? Coba kita lihat. Matriks ini berapa baris, berapa kolom? 3 baris, 3 kolom. Kalau matriks seperti ini. 1, 2, 3. Bentar. Ini 5, min 6, 10. Bentar. Ini berapa baris, berapa kolom? 2 baris, 3 kolom. Kalau ini 2 baris, 2 kolom. Kalau ini nah itu adalah contoh pengertian dari ordo. Jadi ordonya ini 2 kali 2, ini 2 kali, bacanya apa berarti? 2 baris, 3 kolom. Kalau ini 2 baris. Nah, jadi dalam matriks itu memudahkan kita dalam menyajikan apa? Data. Nah, ini adalah contoh jenis-jenisnya matriks. Kelihatan yang belakang ya. Nah, ini kalau anggotanya 0 semua, ini namanya matriks 0. Kalau bentuknya baris seperti ini, namanya matriks baris. Kalau ke bawah saja, kolom. Kemudian kalau dia simetris, berarti simetris persegi. Kemudian kalau seperti ini, lainnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini namanya apa? Diagonal. Kemudian kalau seperti ini namanya matriks. Kenapa dinamakan segitiga atas? Karena yang ada angkanya ini bentuknya segitiga berada di atas. Lawannya segitiga atas, segitiga bawah. Jadi elemen yang lainnya 0, bentuknya segitiga berada di bawah. Terakhir namanya adalah matriks identitas. Jadi dia diagonalnya utamanya adalah 1, selain itu adalah berapa? 0. Nah, semisal saya punya matriks gini. 2, 1, 3, 5. Saya kalikan dengan 3, 2, min 1, 2 gini. Berarti 2. Bentar, tak kasih bantuan gini. 2 kali 3 hasilnya 6. Ditambah 1 kali hasilnya 2. Nah, ini baru yang pertama yang sebelah sini. Terus yang sini berarti 2 kali hasilnya min 2 tambah 1 kali hasilnya. Nah, terus 3 kali hasilnya ditambah 5 kali hasilnya. Oke, terus 3 kali hasilnya. Kemudian 3 kali hasilnya. Oke, tinggal nambahin aja, gampang kok. 6 tambah 2 8. ini 0. 0. Ini 3. udah selesai. Nah,
Sekarang saatnya kita belajar terhadap permasalahan sekitar. Nah, kita hubungkan matrik ini dengan sekitar kita. Tapi sebelum itu, Pak Aziz pengen ice breaking terlebih dahulu. Biar semangat, ya. Duduk atau berdiri? Oke, duduk. Nah, silahkan nanti tangan kalian. Kalau enggak, bukan seperti itu. Kalau kalian menggambarkan gajah itu apa? Besar berarti gimana? Nah, umumnya kan gini toh. Sekarang ganti gajah besar, semut kecil. Oke ya. Coba tes dulu gajah besar. Oke, semut kecil. Gajah semut semut. Oke, sekarang saya balik. Kalau gajah harusnya besar menjadi kecil. Semut harusnya kecil menjadi besar. Gajah Kecil. Ayo we, arep tero-tero. Kecil, semut. Besar. Oke, semut. Besar. Coba suaranya sambil diucapkan. Gajah. Kecil. Oke, semut. Besar. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok seperti kelompok pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan banyak yang izin. Kalau memang anggota kelompoknya tiga saja nggak apa-apa, ya. Nah, kelompok 1, siapa kelompok 1? Ya, silakan. Untuk tempat duduknya silakan disesuaikan dengan kelompok ya nanti. Kelompok 2, ya. Silahkan kalian lihat lembar kerjanya. Nah, jadi dipahami betul-betul lembar kerjanya yang sudah dibuka. Nah, itu lembar kerjanya dipahami bahwa perintahnya yang pertama apa? Perintahnya apa? Ya, kalian mengamati terhadap inventaris yang ada di lab TKJ. Nah, ini adalah lab berapa? 2. Lab satunya di sana ya. Berarti nanti kalian pergi ke lab 1 ya. Apa yang dilihat di situ? Nah, maksudnya dilihat apa? Jumlahnya atau? Oke, berarti dilihat jumlah CPU berapa, jumlah keyboard berapa, sama monitor berapa ya. Nah, kemudian di tabel 2 dilihat apakah itu? Harga perangkat. Berarti nanti kalian bisa menemui toolman-nya atau kepala labnya untuk menanyakan harganya berapa. Ya. Nah, pasti di sana nanti sudah ada di lab 1 toolman-nya. Nah, kemudian aktivitasnya kalian yang apa? Ubahlah menjadi data inventaris menjadi metrik. Kemudian yang kedua, kemudian yang pertanyaan berikutnya yang B. Nah, setelah itu, setelah kalian observasi, nanti kita presentasi. Presentasinya diacak ya nanti. Jadi nggak harus kelompok 1, nggak harus kelompok 2. Nanti saya spin. Mengerti? Oke, silahkan kalian bisa mengamati di lab 2 dulu. Kalian lihat sesuai dengan lembar kerja. Oke. Silahkan bisa dimulai. Salam. Ada yang bisa dibantu? Saya Bunga Febriana mau izin untuk menginventaris perangkat jaringan jumlahnya sama harganya. Oke, monggo silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang bisa dibantu? Harga persatuan CPU-nya itu berapa ya, Bu? Untuk harga persatuan CPU kita ada 3 juta rupiah. Di sini sampai bisa lihat. Di sini barangnya berupa CPU yang ada terpasang di meja. Kemudian Sama keyboardnya persatuannya berapa? harga keyboard ini persatuan kita ambil harga 100.000. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama monitor. Untuk monitor kita 1 unit ini harga pembeliannya kemarin adalah 1.500.000. Monggo kalau mau dicek atau dilihat silahkan. Izin untuk Oke, monggo. Oke, silahkan. Kalau mau ngecek monggo silahkan. Sudah? Sudah terhitung jumlahnya. ini monitornya berapa? 1.500.000 per unitnya. Harga CPU berapa? Harga CPU per unitnya 3 juta. Oke. 3 juta. Monggo. Untuk harga keyboardnya kita per unitnya ada harga 100.000. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di meja itu. Kalau monitor kita per unit yang seperti ini, merek-merek yang terpajang di sini harganya sekitar 1.500.000. Ada yang bisa dibantu lagi? Oke, monggo silahkan dicek. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bisa dibantu lagi? Monggo. Oke, sudah? Oke, siap, monggo. Ya, sama-sama. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Gimana tadi sudah ke lab berapa? 1? Sudah. Sudah menemui toolman-nya? Oke, sudah dapat datanya? Nah, silakan data tersebut diubah menjadi apa? Matriks. Seperti yang Pak Aziz contohkan tadi. Yang mula-mula tabel menjadi matriks ya. Silahkan. Tempat dulu supaya kelompok kan ini? Ya, Pak. Apa? Ya ini kan tinggal ngubah aja tabelnya. Kayak itu loh, kan mau tabel 14, 21, 10, 26 diubah jadi kayak siku gitu. Jadi kamu tinggal 4 kurung siku. Nah, 4 kurung siku. Misal apa itu? Nama matriknya apa? A dulu. Sama dengan kurung siku. Foto gede sih, cilik men, irit men. Nah, angkanya berapa aja ini? 20. Nah, tulis aja, tinggal nulis. 20. Terus bawahnya berapa? 20. Nah, terus tulis saja. Nah, terus sampingnya itu bisa. Itu adalah matriks A. Ya. Kenapa? Bentar. Matriksnya bentuknya gini. Jadi contohnya gini, bentukmu gini. Tapi nggak apa-apa. Kalau perkalian. Ini kan sesuaikan aja. Ini kan ordonya berapa ini? 2. 2 kali 3. Kalau ini? 2 kali 3. Nah, diubah seperti ini ordonya nang. Sama, Pak. Ya, bentuknya berarti kan ini 20-nya menurun. 33, 34, 34. Jadi naik dulu. Nah, ini berarti kan tinggal nulis satu matriks gitu. Ke bawah. Ke bawah loh ya. Ke bawah.
Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Nah, ini sambil mempersiapkan kalian presentasi, saya akan mengundi kelompok yang maju hari ini. Kelompok 5. Lagi ya, jadi 2 orang nanti, 2 kelompok yang maju. Sama kelompok 7. Oke, kelompok 5 dan kelompok 7 siap? Siap. Siap ya? Sudah selesai semua? Ya. Ini nanti yang maju duluan adalah kelompok 5. Tapi sebelum kelompok 5 maju, kita beri semangat dulu. Bagaimana cara beri semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita beri semangat untuk kelompok 5. Untuk kelompok yang lain silakan bisa dilihat apakah ada jawaban yang berbeda atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dari inventaris perangkat jaringan di web PKJ. Jadi yang pertama yaitu jumlah perangkat di setiap lab. CPU pada lab 1 ada 20, lab 2 33. Keyboard pada lab 1 ada 20, lab 2 ada 36. Monitor pada lab 1 ada 20, dan pada lab 2 ada 36. Kedua, harga perangkat. CPU 3 juta per 1 unit. Keyboard 100.000 per 1 unit. Dan monitor 1.500.000 per unit. Kemudian representasi data. Yang pertama diubah menjadi bentuk matriks. 19 CPU, 16 monitor, 16 keyboard. Jelaskan alasan keputusan kelompok. Karena dari penyamaan jumlah sebanyak 36 unit dalam satu lab hanya membutuhkan biaya 82.600.000. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada yang ditanyakan atau jawaban kalian berbeda? Ada yang berbeda jawabannya? Coba, tadi yang dapat undian berikutnya kelompok berapa? 5 ya? 7. Kelompok 7 jawabannya apa? Untuk pertanyaan nomor 1. Apa? Semuanya betul, tapi yang diprioritaskan yaitu CPU. Nah, yang diprioritaskan CPU. Kenapa yang diprioritaskan CPU? Nah, kita lihat. Yang atas ini CPU-nya berapa? 20. Ini berapa? 33. Ini untuk keyboard 20 sama 36. Kemudian ini untuk apa yang ketiga? 20. Ya, maksudnya ya kan CPU, keyboard, yang ketiga apa? Monitor. Untuk monitor. Yang lab 2 36 monitor. Sekarang kenapa alasannya yang dilengkapi dulu adalah CPU? Isinya lebih sedikit. Apa? Isinya lebih sedikit. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya, silakan jawabannya apa coba kalau kelompok 2? Kelompok 2 siapa?
Masya Allah. Jumlahnya berapa? Hah? Karena jumlahnya kurang. Ya, jumlahnya kurang. Coba kelompok 3 untuk kelompok A. Perangkat apa yang harus diprioritaskan untuk dibeli? CPU juga, Pak. CPU. Kenapa Pak CPU? Ya, kalau seumpama PC-nya banyak tapi CPU-nya, seumpama monitornya banyak tapi CPU-nya sedikit kan tidak digunakan. Oh, gitu. Berarti secara TKJ kalau CPU-nya kurang tidak bisa digunakan, kalau monitornya kurang bisa digunakan. Tidak Ya, gimana? Kan yang monitor untuk CPU. Nah, semua monitor butuh CPU. Apakah CPU tidak butuh monitor? Butuh. Iya, berarti saling mendukung. Bukan. Tapi dilihat dari jumlahnya dulu. Jumlah yang paling berkurang apa? Paling sedikit. CPU. Berarti yang diprioritaskan untuk dibeli apa? CPU. Bagus. Kemudian yang B, berapa unit yang bisa ditambahkan sesuai anggaran? Tadi anggarannya berapa juta? 90. Berarti agar lab 1 sama lab 2 itu apa itu? Setara, berarti butuh unit berapa untuk lab 1? Lab 1 16 CPU, 16 monitor, 16 keyboard, dan lab 2 3 CPU. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Sama semua? Sama. Oke, baik. Sekarang jelaskan kenapa kok tadi di lab 1 ngambil 16 CPU, 16 keyboard, 16 monitor, sementara lab 2 kok cuma ngambil 3 CPU. Kenapa? Alasanmu apa? untuk menyeimbangkan jumlah antara lab 1 dan lab 2. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, jawabannya sama, berarti yang presentasi cuma satu kelompok ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, sekarang kasih apresiasi untuk kelompok 5. Oke. Kasih apresiasi untuk kelompok 5, beri. 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 Wow. Berkali-kali. Nah, ini selanjutnya karena kalian sudah presentasi, ada evaluasi dari saya untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, ini ada ISIS. Oke, link sudah saya bagikan. Nanti sudah semua ya. Oke, saya mulai. Silakan kerjakan. Ini soalnya mudah loh ya. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Ini beberapa hasil karya. Ini yang paling bagus ini, Pak Dian Faris. Kelihatannya hanya salah satu dia. Saya beri tepuk tangan untuk Pak. Sebelum Haris mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin beberapa dari kalian menyampaikan apa kesan-kesan kalian setelah kalian mempelajari seperti tadi ke lab 1, kemudian kalian berkunjung dan lain sebagainya. Mungkin bisa salah satu bisa menyampaikan bagaimana kesan-pesannya. Silakan. Apakah menyenangkan atau lebih baik seperti ini aja atau bagaimana? Menyenangkan, Pak. Ya, salah satu coba angkat tangan. Dari ya, silakan berdiri. Pembelajaran dari ini sangat menyenangkan dan menambah ilmu Ya. dan menambah wawasan.
lebih mudah ya. Mungkin yang lain coba sampaikan. Dari kelompok yang lain, siapa kelompok 3? Ya, coba sampaikan. Oh, pesan-kesannya Ya, diri atau dulu? ini dong. Pesan-kesannya dari pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kan kita bisa lihat lingkungan sekitar sekolah, jadi kita harus di dalam sekolah aja. Di dalam kelas. Oke. Jadi masih ada apa ya? Hal baru, Pak. Ya, menemui hal baru ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang lain coba. Ada lagi satu lagi. Atau ketua kelasnya siapa ketua kelas? Ya. Silakan ketua kelas menyampaikan tema pelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini seru, tapi mungkin dalam apa Pak, waktu untuk pengerjaan soalnya itu seperti selesai. Oh iya. Kurang panjang ya. Iya. Oke, terus ada lagi. Terus untuk kegiatan selain pembelajaran seperti ice breaking sama apresiasi untuk yang aplikasi itu Apa? Menyenangkan. ya menyenangkan. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan